Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Baik-baik. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mohon juga teman sekalian untuk mematikan semua telepon saudara supaya tidak ganggu ibadah pada pagi hari yang indah ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Tuhan sudah memberkati saudara minggu yang telah lalu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan, dia gunung batu kita, aku tidak akan goyah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama jemaat sekalian. Indah bersama, hanya dekat Allah.
ibadah kita pada hari ini. Kita tahbiskan dalam nama Bapa, nama Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Kiranya kasih setia, keselamatan, sukacita, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pengurapan, pengajaran, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Ibrani pasal 13, ayat 5b sampai ke 6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Silakan duduk saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Sebab Engkau mengizinkan kami memasuki minggu yang terakhir di bulan Maret ini ya Tuhan. Bukan karena hebat, gagah, pintar, atau kayanya kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang maha besar, maha mulia, dan maha kekal. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Baik yang ada di pikiran, di hati, tutur kata, dan perbuatan kami. Kalau ada hal-hal tertentu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang telah melanggar firman-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, perbaharui kami ya Roh Kudus, agar hari-hari kami selanjutnya kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Saat ini kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kami berdoa untuk mamanya James Halim di Indonesia ya Tuhan. Dia butuh jamahan kuasa-Mu, kasih-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kami berdoa di sini, Engkau bekerja di sana ya Tuhan. Dengan sehati kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, curahkan mujizat-Mu. Kami doakan rencana James dan Nunik kembali ke Indonesia, berkati perjalanan mereka. Berikan hati yang tenang, berserah supaya bisa berdoa. Tibakan dengan selamat dan punya kesempatan bertemu lagi, berkomunikasi lagi dengan mama yang tercinta. Kami minta kehendak-Mu yang jadi Tuhan, yang terindah. Kesembuhan terjadi sehingga nama-Mu bisa diceritakan. Kami doakan Pak Slamet Tarigan yang masih di rumah sakit. Tuhan, kami bersyukur ada banyak kemajuan. Engkau juga jamah sembuhkan secara sempurna, agar nama-Mu disaksikan dan diceritakan. Berkati Ibu Nina dan keluarga. Hiburkan dengan penghiburan dari sorga. Kami menyerahkan keluarga Kak Joni di Jakarta dan seluruh keluarga besar. Sapia Tuhan, Engkau sendiri yang menghibur dan menguatkan. Kami berdoa Tuhan untuk semua saudara lain yang sakit, yang lemah tubuh. Budi Sayogyo masih kimo. Arthur Palar belum sempurna Tuhan. Mujizat-Mu curahkan. Walter belum melihat jelas Tuhan. Kami terus menunggu dan tidak bosan-bosan berdoa. Juga yang lain-lainnya, semua senior kami, semua saudara-saudara yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkanlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Juga saudara-saudara yang menunggu berbagai macam pergumulan, pekerjaan, teman hidup, status, persoalan keluarga, dan berbagai macam hal ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Kami ingat Amerika ya Tuhan, badai menerpa Mississippi.
Banyak yang meninggal. Hiburkan keluarga yang sedih. Kuatkan yang lemah, berkati pemerintah lokal dan pusat. Ya Tuhan, biarlah melalui bencana-bencana ini manusia kembali kepada Tuhan. Bukan saja di Amerika, di seluruh dunia. Perang yang belum selesai di Ukraina. Juga di berbagai tempat termasuk Indonesia yang diterpa badai. Tuhan, Engkau panjang sabar, murka-Mu tidak terus-menerus terhadap umat-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkan, pulihkan, kuatkan, hiburkan, dan beri kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya Tuhan. Agar umat-Mu kembali kepada-Mu. Mereka yang jauh dari Tuhan boleh ingat Tuhan, boleh sadar diri terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, juga di tempat-tempat lain. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berdoa, beriman, dan memuji namanya. Puji nama Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan. Kesembuhan, kepulihan terjadi waktu umat-Mu bernyanyi ya Tuhan. Waktu umat-Mu memuji nama-Mu ya Tuhan. Curahkanlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Sekarang ini mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bagai Raja Wali. Saat kita mengalami kesulitan, segala macam persoalan, kita hanya berlari kepada Tuhan saja, nggak ada yang lain. Hanya kepadanya kita akan berlari. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil baginya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi jemaat. Dalam hidupku,
aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Amin. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Bahkan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, saudara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. One more time. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, teman sekalian. Lagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Kita tahu Dia Allah yang maha kuasa, maha penyembuh, maha segalanya di dalam hidup kita hari demi hari. Baiklah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal, ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membaca ayat pertama yang berikut jemaat sekalian, dan yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang baringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku.
Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan. Bersama-sama mengucapkan ikrar iman Rasul kita bersama gereja segala abad. Kita akan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima
Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanannya. Mari kita pujikan bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 42 di sana dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwaku sungguh merindukan Engkau, sungguh merindukan firman. Saudara rindu mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Saya ingin cepat sekali bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh dari ulang. Katakan, jiwaku merindukan-Mu. Amin. Oh ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu. Oh Allah, kami yang hidup, ya Allah yang hidup. Katakan bersyukur, kita bersyukur. Ku
sesuai dengan pujian ini. Engkaulah sumber pertolongan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau yang sanggup menolong kami dalam setiap kesesakan yang kami hadapi. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah gunung batu kami. Dan kami sadar Tuhan, karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami melewati hari lepas hari kami. Karena kami tahu, kami manusia penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu menjalani hari-hari ini dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berikan kami ketenangan pada saat ini. Kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kedalaman firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap mendengar dan belajar akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah tak pernah sendiri. Yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Karena hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tio dan Vio adalah dua orang anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Suatu hari mereka bermain tanya jawab tentang ayah mereka. Vio bertanya, Tia, kalau kamu jadi bunga, kamu mau ayahmu jadi apa? Mendengar itu, Tia berpikir sejenak. Lalu berkata, aku mau ayahku jadi tangkainya. Hah? Kenapa? Kata Vio. Agar ayah menopang diriku. Lalu giliran Tia bertanya kepada Vio. Vio, kalau ayahmu jadi kura-kura, kamu mau jadi apanya? Mendengar itu, Vio langsung menjawab, aku mau jadi rumahnya. Kenapa? Tanya Tia. Agar bisa digendong kemana saja ayah pergi. Kenapa? Tanya Tia lagi. Karena ayah berjanji tidak akan meninggalkanku. Apalagi setelah mama meninggal. Ayah selalu bersama-sama denganku. Saudara, kalau ayah Vio saja bisa menemani kemana saja Vio pergi, sehingga Vio tidak merasa sendiri, saya yakin Bapa kita di surga melebihi papanya Vio. Bahwa Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Saudara, konteks dari ayat ini yaitu Ulangan 31 ayat 8 adalah janji Tuhan kepada Yosua melalui mulut Musa. Musa tahu sebentar lagi dia akan meninggal dan kepemimpinannya akan diserahkan kepada Yosua. Dan saat itu Yosua masih muda. Tapi dia harus memimpin begitu banyak umat Israel yang terkenal tegar tengkuk. Belum lagi menghadapi berbagai musuh atau tantangan. Pasti secara manusia Yosua takut. Yosua gentar. Dan itu normal. Tapi Musa menghibur dan menguatkan Yosua. Sebab Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan Yosua. Dan Yosua tidak akan pernah sendiri. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada kegentaran. Mungkin
ada kekhawatiran? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, Tuhan yang memimpin Musa sama dengan Tuhan yang memimpin Yosua. Tuhan yang memberkati Musa sama dengan Tuhan yang memberkati Yosua. Demikian pula kita hari ini. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak berubah selama-lamanya. Janji kebenaran firman Tuhan yang sudah digenapkan kepada Musa dan Yosua hari ini berlaku juga untuk kita. Itu sebabnya saudara, saya mengajak kita semua hari ini belajar tentang tema bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Saudara, ayat ini atau Ulangan 31 ayat 8 terdiri dari 4 kata kerja, yaitu 2 yang positif, berjalan dan menyertai, dan 2 yang negatif, takkan membiarkan dan takkan meninggalkan. Dan ini sebenarnya adalah pasangan yang bersifat puitis, yaitu Tuhan yang berjalan di depanmu, ini sejajar dengan Dia tidak akan membiarkanmu. Dan Tuhan yang akan menyertai engkau, ini sejajar dengan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dan 2 pasangan kebenaran firman Tuhan yang bersifat puitis ini adalah rahasia bagi Yosua untuk membawa bangsa Israel ke Kanaan. Dan Yosua berhasil dan dia merasa tidak berjalan sendiri. Hari ini kita juga mau belajar tentang 2 kebenaran yang penting ini. Kenapa kita tidak pernah sendiri? Poin yang pertama saudara, sebab Tuhanlah pemimpin yang sejati. Saudara, istilah Tuhan akan berjalan di depanmu dalam ayat ke-8a ini memiliki arti bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin yang akan membawamu ke tujuan, yang akan membawamu ke sasaran. Dan jika Tuhan adalah pemimpin yang sejati, berarti Tuhan kita dapat diandalkan. Ada suatu kepastian. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin semoga, mungkin mudah-mudahan. Tapi kalau Tuhan yang memimpin, pasti mencapai tujuan. Dan ini adalah kebenaran yang menguatkan kita. Coba kita renungkan saudara. Kalau Tuhan berada di depan kita, ketika musuh datang menyerang kita, maka yang akan menghadapi serangan itu terlebih dahulu adalah Tuhan. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, maka tak satu pun kuasa yang sanggup menghadapinya, bukan? Tapi yang menjadi permasalahan adalah, sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupmu? Atau mungkin tanpa saudara sadari, saudara menempatkan Tuhan di belakang dan saudara mencoba mengambil posisi Tuhan dengan maju ke depan. Sehingga Tuhan saudara kesampingkan. Dan jika itu terjadi, maka tidak heran kemudian saudara akan merasa takut dan gentar. Sedangkan istilah Dia tidak akan membiarkan engkau, artinya bahwa Tuhan selalu ada sebagai penolong yang setia. Dengan kata lain saudara, Tuhan menjamin kehadirannya yang peduli dan menopang seluruh eksistensi hidup kita. Visi kita mungkin lemah. Semangat kita mungkin pudar atau patah. Tapi Tuhan selalu hadir di situ
dan menolong. Sebab Dia segala-galanya. Berarti saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup sendirian di dunia ini. Sebab itu saudara, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya pemimpin yang sejati. Yang kau utamakan, yang kau tinggikan, yang siap membantu segala pergumulanmu. Dan siap membawamu sampai ke tujuan. Sehingga membuatmu berhasil seperti Yosua. Ada seorang jenderal Romawi yang sangat terkenal. Dia bernama Quintus Fabius. Suatu hari, kerajaan Romawi menghadapi keadaan atau situasi yang sangat gawat atau sulit. Karena mereka akan diserang oleh musuh. Lalu si Fabius ini menggelar rapat. Dan dia memanggil beberapa penasehatnya. Lalu di dalam rapat itu, salah seorang penasihatnya berkata, Pak Jenderal, saya ada usul nih. Apa? Kata Fabius. Tindakan mata-mata ke kubu lawan. Paling-paling hanya mengorbankan 10 orang jenderal. Atau paling banyak 20 orang. Lalu Fabius berkata, tindakan ini sangat berbahaya. Tapi jenderal, kata si penasehat, kalaupun jenderal harus ada yang korban, hanya sedikit. 10 orang. Paling banyak 20 orang jenderal. Mendengar itu, Fabius menatap tajam penasehatnya dan berkata, apakah Anda mau menjadi bagian yang kecil itu? Atau sebagian yang kecil itu? Mendengar itu, si penasehat langsung terdiam. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan 2 pemimpin manusia. Yang satu mengorbankan anggotanya. Dan yang satu lagi tidak mengorbankan anggotanya. Nampaknya yang satu sangat buruk. Dan yang satu lagi sangat baik. Tapi ingat, sebaik apapun manusia tetap terbatas. Selama ini, siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup saudara? Kalau pemimpinmu adalah dirimu sendiri, saudara pasti akan kecewa. Pasti akan gagal. Tapi kalau pemimpinmu adalah Kristus, Dia tidak berubah selama-lamanya. Dia tidak akan membiarkanmu sendiri. Apapun yang terjadi, Dia tidak akan membiarkanmu. Tapi Dia akan menopangmu, memimpinmu sampai ke depan. Amin. Yang kedua, sebab Tuhanlah sahabat yang sejati. Saudara, dalam ayat ke-8b dikatakan Tuhan akan menyertai engkau. Ini artinya bersama-sama atau menjalani bersama-sama. Sehingga kita tidak sendiri, tapi dilakukan bersama-sama dengan Tuhan maksudnya. Bedanya dengan manusia saudara, manusia bisa menyertai kita, tapi terbatas. Tapi ada limitnya. Sampai dia meninggal. Atau mungkin sampai dia bangkrut. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Dan kalau Tuhan menyertai, Dia akan menyertai dalam segala hal. Dia akan membela perkaramu. Dia akan menjawab segala pergumulanmu. Dia akan menopangmu. Dia akan memimpinmu. Dia akan menjagamu. Bahkan Dia akan membawamu sampai ke tujuan. Sehingga saudara,
tidak berjalan sendiri. Sedangkan istilah Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, artinya Dia akan setia sampai akhir. Dan ayat ini saudara sejajar dengan Ibrani 13 ayat yang ke-5b sampai ke-6 yang tadi kita baca dalam ayat bertanggapan. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bedanya apa? Membiarkan dan meninggalkan. Membiarkan itu belum ditinggalkan. Tapi kadang waktu kita dibiarkan, kita merasa sudah ditinggalkan. Tapi sebenarnya Tuhan tetap mengawasi. Sedangkan meninggalkan itu lebih berat. Karena adanya keterpisahan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan dan janjinya dapat dipegang. Jika Dia berkata bahwa Dia akan selalu menyertai kita, ini berarti bahwa Dia akan selalu hadir dan mendampingi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sehingga kita tidak akan merasa sendiri. Dalam realita hidup saudara, manusia seringkali mengecewakan kita. Misalnya, dalam hubungan keluarga, hubungan persahabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang mudah meninggalkan kita. Kadang kalau ada perlunya saja. Kadang kalau ada kepentingannya saja. Kadang kalau menguntungkan saja mereka mau bersama-sama dengan kita. Tapi ketika keadaan berbalik, sudah tidak ada perlunya, sudah tidak ada kepentingannya, sudah tidak menguntungkan lagi. Maka mereka mudah mengabaikan dan melupakan kita. Bahkan sangat mungkin mereka meninggalkan kita. Tapi penyertaan Tuhan bukan hanya sewaktu-waktu. Penyertaan Tuhan bukan hanya di hari-hari tertentu saja. Penyertaan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Tapi saat kita susah, senang, miskin, kaya, sakit, sehat, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai kesudahan zaman. Matius 20 ayat yang ke-28. Dan janji ini saudara, merupakan jaminan yang menghibur dan menguatkan kita. Hari ini, apapun pergumulan yang saudara hadapi, tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup saudara. Dan tetaplah yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan selalu menyertai saudara, sehingga saudara tidak akan takut dan gentar. Tapi sebaliknya, saudara akan berani melangkah ke depan. Sebab Dia tidak meninggalkan saudara. Konon ada sebuah suku dalam bangsa Indian yang memiliki cara unik dalam mendewasakan seorang anak laki-laki pada suku mereka. Ketika seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan siap didewasakan, maka akan dibuat upacara. Lalu pemimpin upacara akan menutup mata anak itu dan dibawanyalah anak itu ke dalam hutan.
Setelah sampai di dalam hutan, si pemimpin upacara akan membuka penutup mata anak itu dan meninggalkan anak itu sendirian di tengah hutan. Si anak berkata, "Aduh, gelap sekali hutan ini. Aku takut. Sampai-sampai aku tidak dapat melihat tanganku sendiri. Aduh, di mana ya Papa? Aku ingin dia menemaniku saat ini." Dan tidak lama kemudian saudara, terdengarlah suara-suara yang begitu menyeramkan. Suara auman serigala, suara burung hantu, maupun suara-suara binatang liar lainnya. Tapi anak ini tidak boleh berteriak ataupun menangis. Dia tetap harus diam. Aduh, kok pagi lama banget sih? Si anak merasa 1 detik seperti berjam-jam lamanya. Dan 1 jam bagaikan bertahun-tahun. Dia tidak dapat memejamkan matanya sedetik pun. Dia begitu ketakutan. Akhirnya pagi tiba juga. Dan terlihatlah cahaya mulai tampak. Dan anak ini begitu gembira. Dia lompat-lompat. Lalu dia mulai melihat sekeliling hutan itu. Waktu dia melihat ke belakang, dia kaget setengah mati. Papa? Papa ngapain di sini? Hah? Papa ngapain, Pak? Lalu si ayah berkata, "Nak, dari kemarin malam, Papa sudah menunggumu di sini. Sebab Papa tidak akan membiarkan engkau." Papa, gitu sih kok gak ngomong-ngomong. Coba Papa kasih tahu, aku pasti tidak merasa takut. Saudara, bukankah seharusnya kita lebih dari anak itu? Karena kita memiliki Tuhan yang melebihi papanya anak itu. Dan kita tahu janji Tuhan kita melebihi janji papanya yang tidak akan meninggalkan dia. Bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Waktu kita sakit, sehat, sedih, senang, tua, muda, miskin, kaya. Tuhan selalu menyertai kita. Permisi tanya. Waktu saudara susah, saudara sadar gak Tuhan menyertai saudara? Waktu saudara menghadapi pergumulan berat, saudara sadar gak Tuhan beserta saudara? Seringkali kita gak sadar kan? Hari ini mintalah sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan kalau saudara sadar, harusnya iman saudara lebih dari anak itu. Saudara harus lebih berani menghadapi kenyataan. Saudara tidak lari dari kenyataan, tidak lari dari fakta. Misalnya mabuk-mabukan, main judi, main perempuan, ataupun bunuh diri. Jadi, kalau anak Indian itu saja rata-rata bisa melewati ujian kegelapan, mengapa kita nggak bisa? Bukankah penyertaan Tuhan itu pasti? Bukankah Tuhan kita itu lebih hebat, lebih perkasa, lebih dahsyat, lebih luar biasa? Jadi sebenarnya saudara,
kalau Tuhan izinkan adanya kegelapan dalam hidup saudara, pasti bisa lulus. Amin. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan selalu menyertai saudara apapun yang terjadi. Dan keyakinan ini harus kita miliki. Bagaimana bisa yakin? Kesadaran akan kehadiran Tuhan 24 jam sehari dan kekuatan iman menghadapinya bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saudara, minta agar Tuhan menambahkan kesadaran dan kekuatan iman. Sebab Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Amin. Oh Tuhanku, dambaan kalbu ku harapkan, Kau selalu dekat dalam pelukan, lengan kasih-Mu kabut kelam tak menakutkan lagi. Oh Tuhanku, nyanyian kalbu lembut merdu, suara bisikan-Mu halus mengalir, menyimak sunyi, mengisi hatiku dengan simfoni. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Ku yakini janji-Mu selalu di hatiku. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri.
Saudara yakin saudara tidak pernah sendiri? Amin. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Terima kasih kami memiliki Tuhan seperti Engkau yang selalu mendampingi, menuntun, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk sadar bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sehingga kami berani melangkah ke depan karena Tuhan bersama dengan kami dan kami akan diberikan kemenangan apabila kami bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bercahaya dan menjadi kesaksian di dunia ini, melalui itu nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Kita akan menyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bait yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Yang bahasa Inggris kita nyanyikan. Savior like a shepherd lead us, must we need thy tender care. In thy blessed pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semua berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin.